Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semuanya sehat? Iya, alhamdulillah senang sekali Bapak pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran sejarah. Oke, sebelumnya Ajis tolong dibuka dengan doa. Siap teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa ini semuanya kita akan melakukan pembelajaran ini dari awal sampai akhir semuanya lancar. Amin. Oke, untuk absensi kelas ini semuanya hari ini masuk? Masuk. Alhamdulillah masuk. Mudah-mudahan dengan masuknya kalian ini semua akan bisa berjalan proses KBM ini. Oke, sekarang kita akan lihat bahwa kesempatan ini Bapak akan menyampaikan atau menyampaikan kepada kalian tentang VOC, masa kolonialisme Belanda VOC. Nah, oke, Bapak tadi sudah melihat atau juga membuat slide, silahkan di dalam atau di luar yang tadi. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang VOC? Kolonialisme Belanda, penjajah, Imperialisme, merkantilisme, pedagang ya. Pedagang rempah-rempah, terus monopoli. persaingan pedagang, ada yang monopoli. Korupsi. Oke, korupsi. Oke. Terus perusahaan terbesar perdagangan pada abad tengah. Oke, sekarang kalau kita lihat ini, ada satu hal. VOC itu di negara mana tadi? Belanda. Belanda. Oke, Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sebenarnya kemunculannya itu adalah sebuah peristiwa yang tidak terduga. Kenapa nggak terduga? Karena kalau kita lihat itu sebagai the blessing in disguise atau in disguise. Nah, untuk ini silahkan sekarang kita akan melihat video pembelajaran. Silakan perhatikan, nanti kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kita sudah membahas bahwa Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Apa yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, sebelum didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda untuk menutupi utang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Terima kasih kalian sudah melihat, mengamati, menyimak dari video pembelajaran kita. Seperti kita sudah membuat kelompok yang kemarin-kemarin, silahkan kalian bisa langsung diskusikan dengan kelompoknya. Silahkan yang depan diinikan, dibalik mejanya ke tempat duduknya ke ini. Ya, oke, silahkan yang kejidan, di belakang, yang ini ke sini, iya kan? Yang ini di kursinya aja dihadapkan di situ kan. Sok, silakan ada Baran, David ke belakangin. Iya. Oke. Nah, ini sini. Oke. Nah. Dah.
serta begini, kalian boleh melihat atau menyimak dari video tadi atau video lain. Silahkan, bisa kalian boleh googling. Karena filmnya tadi kan sekali putar. So, silahkan kalian boleh sekalian untuk menyimak, melihat atau video yang kemudian isinya kamu tuangkan di dalam hasil diskusi kamu. Silakan. Silakan ditulis dari yang kamu amati, ditulis. Kan satu kelompok, satu kelompok. Dalam diskusi ini nanti kalian yang mempresentasikan atau membaca satu orang. Yang kamu lihat, kamu amati tadi. Iya, dari itu. Ya. Satu aja. Iya, yang kamu amati tadi dari video tadi tentang VOC. Ini filmnya silakan ditulis. Iya, karena VOC itu bukan Belanda. Artinya dia perusahaan dagang swasta, ya kan? Bukan pemerintah kolonial. Jadi 1602 sampai 1799 31 Desember setelah dia mengalami kebangkrutan, baru kemudian dia diganti oleh pemerintah kerajaan Belanda secara resmi. Masalah terutama soal bagaimana VOC yang pada akhirnya akibat perjanjian yang mereka buat itu akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang menjadi faktor utama adanya VOC penjajahan gitu. Karena yang pada dasarnya saya ketahui dan teman-teman ketahui di sini adalah bahwa yang namanya VOC adalah kongsi dagang dan itu adalah perusahaan bukan negara. Betul sekali Bapak. Jadi ketika kita melihat di sini itu adalah perusahaan biasa yang kemudian bergabung isinya menjadi pedagang, menjadi satu dan akhirnya menguasai negara. Di situ kita tahu dari mana awalnya adalah dari kota Konstantinopel. Dari situ. Jadi ketika dari situ sudah ada jatuhnya runtuh, maka akhirnya Belanda mencari yang baru dan akhirnya ketemu di Maluku waktu itu. Di situ sih yang menarik, baru kita kesimpulkan yang lainnya dari mulai faktor khusus, umum dan juga nanti kejayaan hingga keruntuhannya. Itu yang mungkin kita akan masukkan di dalam kerja kelompok ini. Pemberian laba yang besar kepada pemegang saham padahal sedang mengalami kemunduran. Jadi lebih di pemegang saham malah dimanjain itu. Padahal sedang ada kemunduran yang sangat signifikan, tapi malah dimanjain. Sepak bola Indonesia bagus. Ya, nanti dibacakan ya, untuk dipresentasikan. Ketika dipresentasikan, dibacakan, silahkan nanti kelas lain, kelompok lain dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk mengomentari atau memberikan tanggapan. Gitu ya. Posisinya di sini kita adalah sharing, kolaborasi, memberikan masukan, memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bakal ngepresentasin hasil kerja kelompok kita. Yang kami dapatkan dari adanya penjajahan atau kolonialisme dari VOC ini, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang kami dapatkan di sini adalah adanya faktor khusus dan juga faktor umum. Karena yang perlu diketahui yang namanya faktor khusus itu adalah khusus adanya di mana mencuatnya atau awal mulanya adanya VOC. Yang kami dapatkan di sini adalah bahwa faktor khususnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel atau jatuhnya sumber utama rempah-rempah yang memang saat itu sedang berkuasa di Eropa.
Jadi pada saat itu bangsa-bangsa mencari selain kota Konstantinopel dan ketemunya adalah di Indonesia. Lalu kalau kita lihat di sini faktor umum dari adanya VOC ini adalah adanya 3G atau Gold, Glory dan juga Gospel. Lalu perkembangan iptek yang semakin maju dan juga menyaingi kongsi dagang yang dimiliki oleh Inggris yang dinamakan EIC atau East Indies Company. Jadi itu adalah faktor umum dan khusus yang melatar belakangi terjadinya VOC. Silahkan dilanjutkan. Kemudian kami juga mendapatkan dari apa sih positif dan negatifnya dari VOC. Untuk positifnya itu Belanda otomatis menjadi lebih kaya daripada sebelumnya karena VOC sendiri merupakan kongsi dagang Belanda. Namun ada negatifnya juga yaitu di mana rakyat Indonesia menjadi sengsara. Terus ada faktor runtuhnya VOC, yaitu faktor khususnya korupsi. Terus faktor umumnya hutang VOC itu terlilit. Dilanjut, faktor umumnya yang kedua itu ada kekuasaan dipindah-pindah oleh Raja Willem juga di Republik Batav, lalu menetapkan paham feodalisme. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penampilannya. Oke, sebentar. Ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Atau nanya? Ada? Kalau enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil KPD kami mengenai materi VOC. Jadi yang pertama aku mau ngejelasin dulu, VOC adalah sebuah kongsi dagang Belanda yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini dia menjual rempah-rempah dan juga melakukan banyak monopoli dagang. VOC bergerak seperti negara dan mereka tuh punya hak oktroy atau hak khusus gitu, yaitu melakukan monopoli di Tanjung Harapan dan Afrika, membentuk angkatan perang, mengadakan perjanjian dan raja-raja, mencetak uang sendiri, dan memerintah di negara jajahan. Tidak hanya itu, VOC juga merebut benteng pertahanan Portugis di Maluku. Berkat hal itu, VOC berkembang dengan pesat. Namun pada tahun 1799 VOC mengalami keruntuhan akibat dari korupsi dan pesaing yang ketat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Jadi kan tadi tuh di situ tuh ada kalimat VOC berlaku seperti negara. Nah, itu kan kok bisa sih VOC tuh kayak berlaku seperti negara, terus udah gitu dikasih hak-hak yang kayak istimewa banget gitu. Padahal kan VOC tuh hanya kongsi dagang dan itu tuh masuknya kan ekonomi. Kenapa bisa jadi kayak boleh dapat tentara? Padahal kan itu kalau misalnya dilihat itu kayak politik gitu. Setahu aku ya, kan karena VOC ini tuh dia dari Belanda dan Belanda itu yang ngejajah negara kita sendiri. Jadi negara Belanda tuh dia punya hak wewenang atas negara jajahannya sendiri. Makanya dia bisa buat VOC, terus juga dia bisa bikin mata uang sendiri dan juga berlaku seperti negara sendiri karena ya VOC itu pada dasarnya ya dari Belanda yang ngejajah negara kita sendiri. Kalau setahu aku sih kayak gitu. Makanya mereka punya hak politik sendiri juga. Oke, ada yang mau nambah? Oke, silakan jadi catatan. Terima kasih kelompok. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus dari pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Maaf. Kita dari kelompok 1, kita akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan. Jadi VOC adalah VOC adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang paling sukses di dunia pada abad 17. Benar. Kamu siap.
Bismillah. Oke. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Perusahaan ini awalnya hanyalah kongsi dagang rempah yang berfokus di Nusantara. Gimana? Lalu kemudian VOC sambil berperang dengan Spanyol dan Portugis memperluas pengaruh-pengaruhnya di Nusantara. VOC pun menang melawan mereka dan akhirnya melakukan kebijakan-kebijakannya seperti ada pelayaran hongi, lalu ada ekstirpasi, lalu ada peredaran selasol dan kontingenten, dan jangan lupa juga hak oktroy yang merupakan hak istimewa untuk VOC yang dapat dikatakan bahwa VOC setara dengan sebuah negara. Semenjak itu pula VOC makin jaya, tetapi kejayaannya pun mulai runtuh karena beberapa faktor berikut. Jadi pada tahun 1600 salah. Ya benar. 1700. Jadi pada tahun 1749 Raja William keempat mengeluarkan undang-undang bahwa VOC wajib di bawah kekuasaan raja, dan juga faktornya ada pegawai VOC yang sering sekali berkorupsi. Kemudian VOC sendiri yang sudah terlilit banyak hutang karena banyak perang, dan akhirnya runtuh saat 31 Desember 1799 karena bangkrut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan tanggapan? Jadi kenapa VOC tuh ngediriin perusahaan? Karena kan awalnya VOC kan cuma kongsi dagang. Terus karena didirikan oleh 17 namanya? Oh iya, oleh Dewan 17 yang merupakan juga dari bagian pemerintah Belanda juga, yang kalau misalnya bukan perusahaan, kalau VOC ini bukan perusahaan kan ya pasti susah dong kalau pengen apa-apa, nggak ada ininya. Kalau misalnya cuma kelompok dagang doang kan kurang gitu, jadi jadiin aja perusahaan. Mau nambahin, silahkan. Jadi aku bakal jelasinnya tuh dari sebelum VOC didirikan. Jadi kan waktu pas itu tuh Belanda tuh kan kesusahan buat nyari rempah-rempah. Akhirnya tuh dilakukan penjelajahan. Nah, terus ada gitu jadinya tuh kan Belanda tuh harus mau gak mau harus nyari wilayah yang punya rempah-rempah. Terus mereka nemuin Indonesia kan. Nah, cuma karena udah ditemuin terus udah gitu banyak dari pedagang-pedagang juga yang akhirnya berjualan rempah-rempah. Akhirnya nilai rempah-rempah yang di Eropa itu menjadi nurun, udah kayak gak semahal itu lagi. Dan akhirnya pun untuk mengatasi masalah ini tuh pemerintah Belanda akhirnya tuh membuat kongsi dagang yang bernama VOC. Apakah tidak ada yang bertanya? Jika sudah, ada bertanya lagi? Aman. Oke. Terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Iya, terima kasih. Keruntuhan VOC atau bubarnya VOC penyebabnya apa? 1. Korupsi yang merajalela. Kenapa korupsi ya? Kok bisa? Hasil bumi yang dipakai, makanya dikorupsi. Contoh ginilah, dari Madura akan membawa sapi atau membawa buah-buahan yang dijadikan pajak, dibawa ke Jakarta, keburu paeh, keburu asak, keburu busuk, maka dimakan sendiri. Ya kan di Madura, mosok bawa pisang, jagung, bawa misalnya ayam, bawa telur gitu ya, dibawa ke Jakarta jauh. Maka kemudian dimakan sendiri kepada para pemungut pajaknya. Siapa? Ya para asisten-asisten residennya, para penguasa setempatnya, pemungut pajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bukan. Hutang bukan negara tapi hutang VOC yang sangat besar. Hutangnya karena untuk apa tadi? Perang. Untuk perang. Contoh adanya perang melawan misalnya untuk
di Madura, atau perang, terutama perang di Ponegoro yang paling lama itu menghabiskan uang, perang Padri, ya kan? Nah, kayak begitu. Tidak disangka-sangka bahwa perang perlawanan terhadap VOC itu muncul dan banyak sekali serta menghabiskan biaya. Itu yang kemudian menyebabkan VOC bangkrut. Sekarang kita akan ada sedikit tugas yang harus kalian selesaikan, kalian catat dari hasil diskusi kita tadi maupun nonton film apa yang sudah kamu pahami. Silahkan langsung dikerjakan aja, ada 5 soal yang kalau kita kerjakan mungkin dalam tempo 10 menit bisa selesai. Melebihi sebuah negara, itulah VOC. Dia organisasi dagang, bergerak dalam dagang rempah-rempah, tapi dia diberi keistimewaan mempunyai perangkat untuk layaknya sebuah negara, punya tentara sendiri, mendirikan benteng, berhak mengangkat memberhentikan istilahnya penguasa, kemudian mereka mencetak mata uang sendiri, mereka mewakili Raja Belanda ketika berunding dengan penguasa, mengangkat atau pegawai sendiri, mereka kemudian memecatnya juga boleh. Nah, ini yang menjadi perlawanan dari para raja itu muncul adalah ketika mereka berhak memecat, mengangkat penguasa berdasarkan keinginan VOC. Artinya apa? Para ningrat, para bangsawan, para penguasa, istilahnya para raja-raja di Jawa atau di Indonesia, di Nusantara, kalau tidak nurut ke VOC akan dipecat, tidak diangkat jadi pegawai. Tapi kalau nurut akan diangkat, punya kedudukan, punya jabatan. Itu yang menjadi penyebab kenapa VOC kuat di Indonesia, terutama dalam hal birokrasi. Dia memerintah secara tidak langsung loh. Jadi secara tidak langsung itu begini, dari penguasa, kemudian kepada para residen, asisten residen, baru asisten residen itu kepada pihak misalnya bupati, wali kota, atau pejabat-pejabat raja di bawahnya. Inilah yang kemudian membuat kedudukan VOC menjadi kuat di Indonesia. Secara birokratis dia tidak terkalahkan. Secara birokratis semua para raja yang menguasai rakyatnya itu akan tunduk, taat, patuh kepada VOC. Karena apa? Takut. Satu, tanah kekuasaannya dirampas. Jabatannya sebagai raja
dicopot, ya kan? Dipecat. Aduh, kalau dipecat mau jadi apa? Saya raja, anak saya itu bakal nurut jadi raja berikutnya. Saya bupati akan menjadi bupati berikutnya. Itu kalau birokratnya yang berkuasa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak, kelihatannya Bapak cukupkan sekian. Silahkan kalian untuk mempelajari materi ini selanjutnya yang masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, karena nyambung nanti untuk pertemuan kedepannya. Ya, jadi minggu depan kita akan melanjutkan materi ke itu. Kemudian kita di situ juga akan melakukan tanya jawab dan diskusi. Oke, atau ada pertanyaan lain untuk masukan atau untuk kita saling berbagi ilmu masalah ini? Tidak. Oke, sip. Kalau sudah ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akan meneruskan pada berikutnya, pertemuan selanjutnya. Gitu, kita tutup dengan doa. Silakan Aziz. Teman-teman, setelah kita mempelajari materi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa agar ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih, Bapak cukupkan sekian. Silahkan untuk duduk di tempat. Bapak akan melakukan pergantian jam ke jam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.